Berikutnya adalah laporan arus kas. Ya. Jadi laporan arus kas ini berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Ya. Jadi laporan arus kas ini seperti keuangan yang masuk dan keluar ke dalam suatu sistem bisnis. Setelah Anda membuat harga pokok penjualan, Anda membuat laporan rugi laba, ya kan? Dilanjutkan. Yang ketiga, Anda membuat laporan arus kas. Biasanya laporan arus kas ini juga melibatkan modal yang pertama kali Anda keluarkan pada saat Anda berbisnis. Ya. Nah, kita lanjutkan. Perusahaan kita adalah Konveksi Bintang, ya kan? Ya, ini kan simulasi perusahaannya adalah Konveksi Bintang. Baik, seperti biasa kalau membuat laporan arus kas Anda tulis begini, kemudian di bawahnya Konveksi Bintang, misalkan Konveksi Bintang, ya nama perusahaannya. Kemudian per tanggal 31 Desember, per tanggal 31 Desember tahun 2016. Kemudian dalam rupiah. Kita dalam rupiah. Untuk laporan kas itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan penerimaan. Penerimaan itu inflow, uang yang masuk. Ada yang disebut dengan pengeluaran, outflow, uang yang keluar. Inflow uang yang masuk, outflow uang yang keluar. Yang masuk ke kategori pemasukan. Nah, ini ada tulis pemasukan. Ya. Atau yang disebut dengan inflow. Oke. Pemasukan ini ada yang disebut dengan, yang pertama adalah pinjaman kredit. Loh, kok pinjaman, kan pengeluaran, Pak? Iya. Pada saat Anda pertama kali mendirikan perusahaan, ceritanya Anda minjem duit ke bank. Ya. Pinjaman kredit berarti masuk. Ini untuk tahun ke-0, ya. Jadi biasanya ini ada tahun ke-0, ini ada tahun pertama, ya. Pinjaman kreditnya misalkan berapa? 3 juta. Oh, 3 juta. Berarti Anda minjem duit ke bank 3 juta. Kemudian yang kedua, modal sendiri. Ya. Modal sendiri. Berapa modal sendiri? 7.815.000. 7 juta 815.000. Oke. Jadi gini, Neng. Ini sebenarnya bisnis Anda butuh modal 10.815.000. Yang 7 juta pakai duit sendiri, yang 3 juta minjem duit ke bank. Gitu. Ya. Kemudian di tahun pertama laba bersih belum ada. Di tahun ke-0 ada baru laba bersih, ya. Kemudian apa lagi? Di bawah laba bersih, total depresiasi belum ada, karena kan Anda baru minjem uang ke bank. Oke. Kemudian masuklah yang disebut dengan total pemasukan. Oh, di tahun ke-0 total pemasukan di tahun ke-0 berapa? 815. Tahun ke-0 itu tahun sebelum Anda membangun bisnis. Jadi Anda kan mengumpulkan uang dulu, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah pengeluaran atau outflow. Pengeluaran atau outflow. Oke. Di tahun ke-0, duit yang masuk boleh pinjam bank segini, ngumpulin dari teman-teman segini. Duit masuk nih. Sekarang kita pikirin, duit ini dipakai untuk apa saja? Gitu kan? Di situ untuk investasi. Ya. Investasi itu untuk apa saja sih? Nah, Anda beli mesin jahit. Berapa beli mesin jahit? 3 juta. Kemudian untuk apa lagi? Peralatan jahit. Nah, ini pengeluaran kan? Berapa? 1 juta. Terus meja berapa? 1 juta.
terus Biaya operasional. nah biaya Operasional. operasional. Cara ngitung biaya operasional ada di video sebelumnya. Saya sudah upload. Itu 5.815.000. Nah, jadi uang yang 10 juta ini Anda pakai untuk beli mesin, untuk beli alat, untuk meja, biaya praoperasional. Praoperasional itu biaya yang harus Anda keluarkan pada saat bisnis pertama kali Anda jalankan. Mau ada pembeli kayak mau enggak, tetap harus Anda jalankan. Anda buka toko es krim, ya. Di Hong Kong kan nyewa per bulan 100.000. Mau ada yang beli es krim kayak mau enggak, tetap kita harus keluarkan 100.000. Gitu kan? Kayak saya nih, mau ada siswa mau enggak, tetap gedung kita bayar. Gitu. Nah, itu yang disebut biaya praoperasional. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan, nah karena Anda minjem duit ke bank, otomatis ada pengeluaran, ya nggak? Anda harus bayar yang disebut dengan angsuran pokok. Angsuran pokok atau kredit. Ada, nanti saya ajarkan, ada tabel namanya tabel amortisasi. Ada angsuran pokok, kemudian ada ada bunga bank, ada total amortisasi. Gitu. Nanti di bulan depan saya ajarkan. Nah, angsuran pokok atau kredit berapa itu? Nah, di sini belum. Kenapa? Karena di tahun ke-0 kan Anda baru pinjam duit ke bank. Kalau Anda pinjam duit ke bank, Anda minta grace period. Masa Anda pinjam tanggal 1 bulan depan harus mulai bayar kan? Enggak. Itu kan gali lubang tutup lubang namanya. Itu Anda kan tunggu. Jadi kalau Anda pinjam 100 juta dari bank untuk bikin puskesmas atau rumah sakit, itu 100 juta dipakai dulu ngebangun rumah sakit itu. Ya. Setelah rumah sakit jadi, pasien datang. Pasien bayar ke rumah sakit. Nah, uang inilah yang dipakai untuk menyicil ke bank. Gitu. Jangan Anda comotin juga dari yang 100 juta dipinjam dari bank. Gitu kan? Nah, itu seperti itu. Kemudian angsuran pokok kreditnya untuk tahun berikutnya. Nah, sehingga di sini ada total pengeluaran. Berapa total pengeluaran? 10.815.000. Lihat. Anda uang yang masuk segini, uang yang keluar segini. Berarti kan sama. Nah, kalau begitu, pemasukan dikurangi pengeluaran adalah 0. Makanya di sini di bawah itu pemasukan dikurangi pengeluaran. Berapa? Ini dikurangi ini 0. Oke. Kemudian di bawahnya apa? Kas awal tahun dan kas akhir tahun. Di sini kas awal tahun berapa? 0. Kas awal tahun kan 0. Apa ada kas? Nggak ada, 0. Kemudian di sini kas akhir tahun. Berapa? 0. Nah, ini adalah untuk tahun ke-0. Bagaimana di tahun pertama? Oke. Di tahun pertama, apakah ada pinjaman kredit? Enggak, kecuali Anda pinjam lagi ke bank. Kalau pinjaman kredit enggak ada, berarti ini 0. Apakah modal sendiri ada? Enggak, kan ada. Kecuali kalau Anda narikin lagi modal dari orang lain. 0. Di tahun pertama, dalam 1 tahun, maka otomatis ada laba bersih. Diambil dari manakah laba bersih? Diambil dari laporan rugi laba yang barusan Anda bikin. Berarti sambung menyambung. Menjadi 1. Oke. 23.686. Bantu saya. 23.686. 835. Oke. Depresiasi. Penyusutan. Kenapa ada depresiasi? Karena Anda punya mesin jahit, peralatan jahit, dan meja. Nilai ini di tahun ini pada saat Anda belikan 3 juta, apa iya tahun depan masih 3 juta harganya? Tidak. Pasti nyusut. Nah, berapakah nyusutnya? 840 nyosotnya. Oke. Sehingga ada total pemasukan berapa?
24 juta 24 juta. 526.835. Nah, itu pemasukan untuk tahun pertama. Kemudian yang berikutnya, di tahun pertama, apakah Anda beli mesin jahit lagi? Tidak. Nol. Apakah peralatan jahit lagi? Enggak. Nol. Apakah meja? Enggak ada lagi kan? Nah, berapakah biaya operasional angsuran pokok? Nah, kan Anda pinjam duit ke bank nih. Otomatis Anda udah mulai ngangsur di tahun pertama. Di sini angsuran pokoknya berapa? 3 juta. 3 juta. Angsuran pokoknya di sini 3 juta. Good. Kemudian, nah dari sini total pengeluarannya berapa? 3 juta. 3 juta. Total pengeluarannya adalah 3 juta. Dari mana Pak 3 juta? Ini tambahkan saja. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 3 juta dapat 3 juta. Berarti di tahun pertama total pemasukan 24 juta, total pengeluaran 3 juta. Sehingga pemasukan dikurangi pengeluaran sisa berapa? 21 juta. 21 juta 526. 26 835. 835. Nah, apakah di awal tahun? Oke, perhatikan. Kas akhir tahun ini itu akan menjadi kas awal tahun ini. Gitu kan? Jadi kalau akhir tahun 2015 ada kas, itu akan menjadi kas awal tahun 2016. Ini pindah ke sini. Jadi nol. Nanti begitu juga, ini pindah ke sini. Kemudian, berapakah kas akhir tahun pertama? Ini ditambah ini. Anda tambahkan. Artinya, uang yang Anda dapat di tahun pertama ditambah sisa saldo di tahun sebelumnya. Itu. Kebetulan ini tambah 0. Berarti 21 526 835. Nah, nanti ini akan menjadi kas awal tahun berikutnya. Gitu. Inilah yang disebut dengan laporan arus kas. Ingat, laporan arus kas ada 2, ada pemasukan, ada pengeluaran. Pemasukan untuk apa saja? Misalkan untuk tahun ke-0, pemasukannya adalah modal usaha. Pengeluarannya adalah modal itu Anda pakai untuk apa saja? Untuk membangun usaha. Untuk tahun pertama, pemasukan diambil dari laporan rugi laba dan depresiasi. Pengeluaran untuk kalau Anda pinjam duit ke bank di tahun pertama, otomatis Anda harus bayar angsuran pokok bank. Gitu. Jadi untuk melihat keluar masuk uang. Dari sini kita bisa tahu, oh duit kita ada berapa nih? Jadi sepanjang bisnis Anda dari tahun ke-0 sampai tahun ke-1, uang yang kita dapat adalah 21.526.835. Inilah yang disebut dengan laporan arus kas. Selamat mencatat.